Tes. Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat malam. Perkenalkan, aku Claudia, aku dari Students for Liberty Indonesia yang akan menjadi moderator hari ini. Nah, selamat malam untuk teman-teman semuanya. Selamat datang di Forum Kebebasan yang diadakan oleh Suara Kebebasan dan kali ini berkolaborasi dengan Wicara. Sebelumnya, Suara Kebebasan sendiri itu adalah sebuah inisiatif aktivisme yang bersifat digital dan juga bergerak di bidang kebebasan, baik itu kebebasan ekonomi, sipil, ataupun politik, dan kebebasan lainnya yang berpengaruh di kehidupan kita. Dan di forum kebebasan kali ini, dengan bicara, kita akan berdiskusi seputar moralitas dan juga kompetensi gitu. Gimana aturan-aturan yang sering kita jumpain gitu. Misalnya paling banyak tuh di lowongan kerja gitu kan, kayak berpenampilan menarik atau proporsi tubuh ideal, itu malah bisa menghambat ekonomi dan juga kesetaraan gender. Nah, untuk membahas topik kali ini, kita udah bersama Kak Iman yang ada di sana. Halo Kak Iman. Halo, Nah, apa sedikit pengantar kabar? ya. Baik-baik. Kak Iman sendiri gimana? Kabar baik juga dong. Oke, Alhamdulillah. Jadi sedikit pengantar dulu. Jadi Kak Iman sendiri ini merupakan Managing Editor di Suara Kebebasan dan juga Fellow Member Setara Berdaya Academy. Serta sebelumnya Kak Iman juga pernah menjadi Regional Coordinator Students for Liberty Indonesia. Jadi Kak Iman sendiri itu udah cukup lama berpengalaman di isu tentang kebebasan gitu ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, karena teman-teman sekalian juga kayaknya udah nggak sabar, eh, waktu dan materi kepada Kak Iman dipersilahkan. Nanti aku bantu share screen juga. Oke, thank you, Claudia. Eh, halo teman-teman, selamat sore. Em, Terima kasih udah bergabung di acara ini malam ini. Eh, apa ya? Bingung. Em, Sebenarnya sih apa ya? Bosan ya acara online mulu sebetulnya kayak udah di kerjaan ngezoom, pulangnya ngezoom lagi gitu. Tapi ya. So whatever, tapi em, ini jadi salah satu perkembangan teknologi yang sebenarnya itu membantu kita ya. Kalau dulu kan kita mau belajar apa-apa gitu kudu offline. Nah, mungkin ini jadi salah satu momen buat kita belajar bersama gitu. Kemudian selanjutnya ini adalah ruang aman kita bersama ya. Kita akan belajar bareng, kita akan diskusi bareng, kita sama-sama nggak tahu dan akan sama-sama ngisi gelas kita masing-masing gitu. Dan aku punya kebiasaan ngomong cepat, jadi kalau ngomongku kecepatan boleh banget langsung di sela gitu daripada dengerin orang kumur gitu. Jadi mungkin mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, Setara Berdaya Academy itu salah satu program dari Nahasea. Ini tuh semacam apa ya? Ruang belajar gitu lah, ruang belajar untuk isu-isu kesetaraan gender, isu-isu keadilan sosial dan lain-lainnya gitu. Nah, salah satu cara kita mendiseminasikan gagasan-gagasan kami ya tentu lewat tulisan, kemudian ada juga lewat kegiatan-kegiatan seperti ini, lewat diskusi-diskusi online kecil-kecilan seperti hari malam ini yang teman-teman ikuti. Mungkin kalau dia boleh bantu share screen. Oke, mungkin oke, udah kelihatan. Thank you. Oke, hari ini kita sih mau ngobrol santai aja dikit. Ini 6 slide kalau nggak salah. Seperti yang udah dikasih tahu Claudia tadi di awal, kita bakal ngobrolin soal moralitas versus kompetensi ya. Jadi em, mungkin teman-teman nih, apalagi yang fresh graduate mungkin atau semester tua, sudah muak kali ya lihat loker segala macam syaratnya berpenampilan menarik gitu. Misalnya masalah standar penampilan menarik ini apa gitu. Itu subjektif sekali pertama. Kedua, kadang aku tuh beberapa kali menemukan syarat-syarat loker itu aneh kayak misal posisi akuntan tinggi minimal 180 cm perempuan belum menikah gitu kayak 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 akuntan 100 perlu setinggi itu buat apa gitu kan jadi itu sebenarnya nunjukin ya gimana
apa namanya, em, perempuan itu dipandang dalam apa kompetisi kerja itu pada atribut-atribut tubuhnya gitu. Kudu cantik, kudu putih, kudu tinggi, kudu apalagi lah itu berbagai macam syaratnya. Dan eh inti obrol yang mau kita obrolin malam ini adalah kita akan mendiskusikan soal bagaimana pengaturan-pengaturan ini ya, kayak syarat-syarat khususnya terhadap perempuan gitu dalam berpenampilan, dalam standar kecantikan segala macam itu justru bisa menghambat kesejahteraan perempuan gitu kalau kita mau mewujudkan welfare gitu ya. Karena perempuan kenapa? Karena nanti akan aku jelaskan di slide selanjutnya. Mungkin boleh di next. Boleh di next slide kah? Oh, oke, udah baru pindah, berpindah. Oke. eh ini mungkin pengantar apa ya? Karena kita hari ini mau ngobrol-ngobrol dengan, jadi sebenarnya nggak ada materi sih ya. Ini contoh-contoh aja ya. Misalnya 2021 itu Human Right Human Rights Watch Indonesia itu bikin publikasi soal aturan busana gitu atau aturan berpakaian terhadap perempuan itu ternyata cukup banyak gitu kan. Ada puluhan gitu peraturan-peraturan soal yang mengatur soal pakaian perempuan gitu secara khusus dan pelajar perempuan gitu kayak misalnya ada dokumentasi pemaksaan penggunaan jilbab misal terhadap perempuan dan juga tenaga pendidikan ini yang cukup sayangnya cukup sering sekali ditemukan di sekolah negeri gitu dan bukan hanya eh, muridnya tapi gurunya juga gitu meski case-case ini tuh kudu dilihat juga, kudu diperintilin dulu juga. Apakah pelarangan yang itu tuh normatif gitu atau ada undang-undang, bukan undang-undang, ada peraturan sekolah misalnya yang mewajibkan berhijab atau tidak boleh berhijab atau lain-lain gitu. Dan kalau ada, itu berarti harusnya dia batal demi hukum gitu. Kenapa? Karena kita punya apa ya, praktek-praktek diskriminasi itu kan dilarang di undang-undang kita gitu sehingga peraturan-peraturan di bawah yang diskriminatif itu harusnya gugur dan dia bisa digugat. Apalagi ini di sekolah negeri, di sektor publik gitu, yang nggak boleh bias ke salah satu ajaran agama atau ajaran kebudayaan tertentu gitu. eh ada juga tipe kedua, secara normatif nggak ada aturan yang mewajibkan atau melarang pakai baju A B C gitu ya. Namun kayak yang aku tampilkan di salah satu screen itu di ada salah satu dosen kampus negeri di Jakarta yang menjadi informan dari penelitian ini. Dia sampai apa ya eh, dibuat tidak nyaman lah. Mungkin teman-teman yang udah bekerja tahu ya kayak eh, karena kamu nggak disukain orang-orang akhirnya orang-orang menjauhi kamu gitu dan jadi tidak nyaman aja gitu karena menolak untuk menggunakan hijab misalnya gitu. Jadi ini tuh kondisi-kondisi yang banyak terjadi gitu. Tapi ketika ngomongin pelarangan jilbab gitu, sorry pemaksaan jilbab, pasti akan ada aja yang anggap, oh kalau gitu terus yang pemaksaan jilbab gimana? Kok nggak dibelain? Ya dibelain juga gitu. Jadi diskriminasi itu tuh bentuknya adalah pelarangan atau pelarangan dan kewajiban. Dua itu sebenarnya merupakan bentuk diskriminasi, apalagi ketika perempuan bekerja di sektor publik gitu, yang harusnya netral atau sekuler gitu. Kayak misalkan di sini aku quotes gitu, itu 2023 kalau nggak salah beritanya itu ada satu dosen UIN di Sumatera Barat, Bukit Tinggi itu dipecat gitu karena pakai cadar gitu. Jadi it's kind of ironic gitu kan di kampus Islam tapi dipecat karena menggunakan cadar gitu dan
apakah itu bentuk diskriminasi? Ya, iya gitu. Karena itu hak berpakaian dia dan itu kan nggak mengancam siapapun sebetulnya. Dan ketika beralasan misal cadar tidak sesuai dengan ajaran Islam ala Indonesia, let's say ya, let's say begitu, ya. Tapi itu ini kan judulnya IAIN gitu, berarti Institut Agama Islam Negeri gitu. Jadi sektor publik dan sektor publik seperti yang udah ditekankan dari awal tadi, perspektifnya harus netral lah gitu ya kalau konteksnya sekolah agama gitu, nggak boleh memihak salah satu ormas atau aliran Islam tertentu gitu misalnya. Mungkin selanjutnya, nah ini salah satu yang masih hangat di memori kita mungkin teman-teman mungkin masih ingat ya soal Sukatani, salah satu band perempuan yang kemarin viral ya, dijadiin korban apa ya, disuruh klarifikasi sama direpresi lah sama polisi dan kemudian dipecat. Jadi salah satu personelnya Sukatani itu justru itu pekerjaannya guru di sebuah sekolah so-called Islam gitu. Dan kemudian setelah viral ini dia dipecat dengan alasan apa ya, tidak pantas jadi guru gitu, dengan karirnya di luar sekolah yang mungkin tidak apa melakukan lagu-lagu kritis, nyanyi lagu apa ya genrenya Sukatan itu rock ya mungkin, itu dianggap tidak Islami gitu misalnya. Itu kan pembatasan-pembatasan gitu. Jadi dan mungkin ini ada kasus lama 2015-an, 2014 viral itu TNI itu TNI dan Polri itu sempat eh, eh, apa ya, ada usulan untuk melarang TNI, anggota TNI perempuan menggunakan hijab gitu, yang tentu ditentang ya sama NU sama masyarakat Muslim, berbagai macam kelompok gitu. Dan alasannya pun nggak masuk akal kan sebetulnya saat itu gitu. Alasannya adalah keseragaman or something gitu. Jadi kayak it's not make sense gitu. Dan banyak lagi diskriminasi-diskriminasi based on penampilan ya. Jadi apa kalau ini kita ngomongnya, meski dimulai dari soal pakaian gitu, dari atribut busana, tapi aku rasa kalau ngomongin kebebasan berpakaian itu akan jadi bagian dari kebebasan berekspresi yang dengan demikian termasuk juga soal penampilan gitu. Kayak misal apa ya, ini ada satu artikel bagus gitu, kayak ada loker jadi staf administratif tapi kemudian ditolak pasca wawancara karena gendutan gitu orangnya dibanding standar sosial yang ada gitu. Dan em, itu nggak masuk akal menurutku, kayak apa hubungannya gitu, kecuali kamu kerjanya mungkin jadi eh atlet lari gitu, mungkin syarat nggak boleh oversize menjadi masuk akal gitu. Mungkin boleh next. Nah, terus ini aku akan membedah ya, ngajak kita berpikir lebih dalam soal akar atau obsesi, kenapa orang Indonesia itu punya obsesi ya soal kerapian itu tadi ya, soal tubuh tubuh apa pakaian ideal, tubuh ideal dan lain-lain. Karena kita punya namanya ilusi profesionalitas gitu, bahwa kita ini bangsa yang melihat buku dari sampulnya gitu. Jadi dan juga aturan penampilan itu nggak sekedar dilihat sebagai sebuah kayak gue pakai kaos atau kemeja, tapi dibingkai sebagai etika atau moral atau bahkan citra institusi gitu. Kayak ini deh sebagai contoh ya, gue pakai kaos nih kan. Nah, ini kaos ya, kaos nggak berkerah. Ketika aku kuliah dengan baju ini, aku dikeluarin dari kelas gitu kan, sama salah satu dosen gitu. Jadi apa yang mengakibatkan kaos ini, kaos tanpa kerah itu dianggap nggak sopan gitu misalnya oleh mahasiswa? Nggak ada gitu sebenarnya kan. Kita mau pakai standar kesopanan Indonesia pun misal tetap nggak make sense gitu, karena
kawasan ini tetap menutupi tubuh, menutupi organ-organ apa bagian tubuh yang dianggap tidak pantas misalnya, tapi tetap hanya karena nggak ada kerahnya nih di sini dianggap tidak sopan gitu. Jadi obsesi-obsesi inilah yang mungkin kita sebutnya sebagai ilusi profesionalitas gitu. Dan selain dilihat sebagai etika atau moral, kalau kita breakdown lagi, itu bakal muncul tuh akar utama yaitu obsesi terhadap keseragaman gitu. Itu juga kenapa sekolahan kita itu harus pakai seragam gitu. Manusia ini dilihat manusia yang pintar, manusia yang capable atau kompeten itu ya berarti dia harus comply dengan aturan sekonyol apapun aturannya itu, termasuk soal keseragaman pakaian gitu. Oke, hari Senin wajib batik, Selasa wajib apa itu memang obsesi terhadap keseragaman gitu bahwa sebuah kelompok itu dianggap pintar, dianggap terdidik atau civilized itu ketika mereka seragam gitu. Gaya rambutnya sama, bajunya sama dan lain-lain gitu. Dan mungkin kita akan em, perlu membedah sedikit ya soal private dan public sector gitu. Di pemahamanku, public sector seperti yang ku tekankan di awal tadi, sekolah negeri, PNS, lembaga-lembaga negara gitu, yang didanai oleh pajak rakyat, itu harusnya dia netral atau sekuler gitu. Jadi dia nggak boleh menciptakan aturan baik untuk pekerjanya maupun yang penerima manfaatnya yang didasarkan pada saat yang favorable gitu. Apa ya favorable itu? Menyenangkan satu kelompok tertentu yang biasanya mayoritas gitu. Sedangkan kalau dalam sektor private, private ini swasta ya artinya perusahaan-perusahaan swasta itu kita perlu bedah lagi lebih dalam gitu bahwa karena kan kita setiap orang itu punya private rights ya. Jadi dia seorang pemilik perusahaan itu sebenarnya punya hak untuk mengendalikan perusahaannya sesuka hatinya gitu kan. Teorinya begitu, tapi apakah sebagai manusia yang beradab eh, kita akan apa ya? Bukan memberi batasan ya, tapi bagaimana kita melihat kebebasan itu digunakan untuk empowering yang lain gitu, bukan untuk sebagai alat represi gitu. Jadi jangan mentang-mentang ini pabrik-pabrik gue gitu, ya gue maunya perempuan nggak hijaban gitu di pabrik gue, ya that's fine gitu, ya secara teoritis. Tapi apakah sebagai makhluk yang beradab itu menjadi hal yang patut itu? Menurutku sih tidak gitu. Mungkin next. Oke, ini yang udah aku sebutkan di awal sebelumnya ya. Sayangnya adalah eh, banyak sekali peraturan-peraturan yang diskriminatif seperti ini itu justru dilakukan oleh negara gitu. Jadi Jakarta Feminis itu 2023 atau 2024 pernah nerbitin riset di mana ada ratusan gitu perda di level kabupaten atau kota yang diskriminatif khususnya terhadap perempuan gitu. Jadi misal soal hijab deh, kayak pakai hijab. Oke, kamu percaya itu kewajiban gitu. Let's say buat Claudia wajib gitu, merasa wah hijab itu wajib gitu. Ya pakai aja gitu, silahkan gitu. As long kamu nggak memaksa orang lain untuk pakai hijab juga gitu, atau bahkan ada hukuman-hukuman atau punishment jika tidak berhijab. Termasuk kita juga akan membela hak Claudia gitu jika misal ternyata Claudia dilarang pakai hijab gitu saat bekerja gitu. Sebenarnya apa ya, ini tuh prinsip sederhana gitu ya, tapi nggak tahu kenapa orang-orang tuh kayak sering sekali mengadu dua hal ini gitu bahwa eh, diskriminasi itu kan ketika kamu diwajibkan dan kamu tidak diperbolehkan. Udah, intinya itu. Jadi kamu dilarang pakai hijab, kamu dipaksa berhijab, diwajibkan berhijab, diskriminasi. Tapi kamu dilarang berhijab, itu juga diskriminasi itu kayak sesimpel itu gitu. Jadi enggak.
nggak perlu apa ya orang-orang tuh kayak berdebat, wah ini berat sebelah gitu dan lain-lain gitu. Dan ketika aku tadi bilang negara nggak harus sekuler atau negara harus tidak favorable terhadap satu kelompok, itu bukan berarti netral gitu. Ini yang selama ini kita sering salah pahami gitu soal definisi netral. Netral itu kan artinya tidak berpihak sama sekali ya. Ketika negara yang punya instrumen-instrumen kekuasaan itu netral, saat ada injustice atau ketidakadilan, negara itu sebenarnya bukan enabler lagi, tapi terlibat gitu dalam diskriminasi gitu. Jadi simpel gini, bayangkan teman-teman di jalan gitu, terus lagi jalan nyantai jogging, tiba-tiba di depan kalian ada bapak-bapak mau dicopet gitu kan, bapak-bapak mau dicopet. eh Kalau kamu netral, kamu hanya akan berdiri di titik itu dan kemudian melihat bapak-bapak tadi dicopet gitu. Kalian nggak ngapa-ngapain gitu. It's basically the netral. Tapi kalau kamu punya keberpihakan ya atau berada di tengah itu ya you must in favorable with injustice gitu. Jadi kamu tuh harus nggak negara tuh nggak boleh netral gitu. Karena kenapa kalau netral logikanya sama seperti tadi. Ketika kamu jogging lihat bapak-bapak dicopet, eh, kamu diam aja gitu. Jadi kamu malah enabling kriminal gitu. Idealnya adalah negara memang put in the middle eh, gitu. Tapi ketika ada injustice, negara harus bagaimana caranya dia bisa menegakkan rule of law atau hukum gitu yang memastikan diskriminasi tadi diakhiri begitu. Ini sebenarnya itu slide terakhir ya? Apa masih ada? Masih ada Kak, satu lagi nih. Ya udah sekalian dituntasin. Next. Bentar, jaringan aku agak, waduh, nih, udah. Oke, nah ini mungkin yang akan jadi slide penutup ya. Intinya dari semua Fafifu West 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 selama 20 menit, aku males presentasi jujur, nggak apa-apa. Intinya adalah ketika kita ngomongin emansipasi, kalau kita ngomongin keadilan gender, kita ngomongin keadilan sosial gitu, itu nggak bisa dicapai ketika kita terlalu mengandalkan negara gitu. Kenapa? Karena negara isinya laki semua, nggak paham dia soal perempuan gitu kan. Jadi apa yang bisa mensejahterakan perempuan gitu misalnya ya bagaimana perempuan itu bisa punya akses seperti laki-laki dalam bekerja misalnya. Jadi misal ada penelitian dari aku harusnya masukin itu di presentasiku tapi aku lupa. Ada 30 hampir 100 aturan di beberapa negara yang terang-terangan mendiskriminasi perempuan dari sektor pekerjaan gitu. Kayak di India misalnya perempuan nggak boleh bekerja di sektor kimia gitu karena dianggap akan membahayakan apa ya itu istilahnya kesuburan perempuan gitu. Padahal kalau kita bekerja di sektor berbahaya itu kan ada standar keamanan. Kemudian emang laki-laki nggak punya resiko yang sama juga kah ketika berhadapan dengan barang kimia itu terhadap kesuburannya gitu. Jadi itu tuh logika-logika seperti itu yang akhirnya mengakibatkan perempuan jadi dependen gitu. Apa ya dependen itu bergantung, bergantung. Kebalikannya independen. Seneng kalau sekarang kan trennya ini kan independent woman gitu. Ya bagus bagus peningkatan. Cuma in many case gitu banyak perempuan akhirnya dependen dengan laki-laki dengan suaminya gitu. Kenapa? Karena dia nggak boleh kerja gitu atau nggak bisa bekerja gitu. Jadi financial itu jadi salah satu alasan utama banyak perempuan bertahan di relasi yang abusive gitu. Itu data paling banyak gitu. Jadi nggak peduli kamu di KDRT, nggak peduli kamu diselingkuin di
sebutkan hal-hal buruk yang bisa dilakukan, faktor ekonomi itu biasanya akan jadi salah satu faktor utama yang akan menentukan apakah mereka akan mengambil apa ya, cerai, let's say cerai gitu, mengamankan dirinya. Kalau perempuan punya pekerjaan, punya tabungan, itu dia akan lebih mudah gitu untuk mengambil tindakan menyelamatkan dirinya karena dia nggak akan takut kelaparan ketika dia harus berpisah dari suaminya gitu. Jadi aturan-aturan berbasis apa ya, pakaian, kemudian penampilan, kemudian apa ya, ciri-ciri tubuh yang nggak masuk akal ya. Jadi perlu dicatat di sini yang nggak masuk akal gitu. Karena memang kita menyadari ada beberapa pekerjaan mungkin yang butuh orangnya kudu tinggi, kayak apa, pramugari gitu. Misalnya itu kan memang ada standar ketinggian karena dia harus bisa akses apa itu namanya, kabin gitu misalnya. Tapi kalau akuntan, admin, apalagi ya, sales gitu, tingginya kudu 180 cm itu buat apaan gitu kan sebetulnya, apakah yang di bawah 180 cm tidak bisa menjadi akuntan yang baik gitu misalnya, itu kan. Nah, dari situlah kita bisa melihat sesuatu itu sebenarnya bisa sebagai diskriminasi atau tidak, salah satu poinnya dari situ gitu. Dan pembebasan perempuan gitu itu pada akhirnya dimungkinkan ketika kebebasan ekonomi terjadi gitu. Apa itu kebebasan ekonomi? Kebebasan ekonomi adalah ketika orang-orang, bukan hanya perempuan gitu sebetulnya, ketika semua orang itu sebenarnya punya akses yang sama dalam mengakses pasar. Mengakses pasar ini bentuknya apa? Produksi, distribusi, konsumsi gitu. Nah, kalau produksi ya berarti bekerja gitu. Nah, sayangnya banyak sekali kasus perempuan dibatasi hak bekerjanya sehingga menjadi apa ya? Awalnya dia skillful lah, let's say dia S1, S2, S3, S4 segala macam, punya pengalaman puluhan tahun, kemudian dia menikah, kemudian suaminya melarang dia bekerja selama 3 tahun, kemudian tiba-tiba suaminya meninggal atau selingkuh gitu, dan dia ingin kembali ke lapangan kerja lagi, pasti susah itu karena akan ada barrier-barrier usia, kemudian barrier ketimpangan skill karena selama 3 tahun menikah nggak boleh bekerja, otomatis skillnya tertinggal dengan generasi-generasi baru yang selama 3 tahun terakhir lebih update gitu di dalam sektor kerja gitu. Dan eh, ada satu band punk gitu dari Rusia, namanya, aduh kalau nyebut namanya ini bakal kena apa, take down YouTube nggak ya? Mungkin bisa baca sendiri lah daripada kena take down YouTube ya. Jadi ini tuh salah satu band punk kritis gitu terhadap rezim Putin gitu, dan mereka ditetapkan sebagai teroris karena mereka sering gangguin perayaan-perayaan nasional gitu kayak upacara atau apa itu, mereka sering tiba-tiba ngerusuh gitu karena sebagai kritik terhadap rezim otoriter Rusia gitu. Dan aku suka banget dengan respon mereka gitu kan ketika ditanya apa pendapat kamu tentang kalian dianggap sebagai teroris, kayak ya, pengadilan dan hakim-hakim Rusia go to hell gitu, kayak itu tuh, itu prinsip itu individualism atau kemerdekaan dalam artian yang sesungguh termanifestasikan secara sesungguhnya gitu, bahwa negara boleh sesuka hatinya dia mau nganggap kita apa gitu, tapi at the end sebagai manusia aku punya akal, aku punya otonomi, aku punya skill dan lain-lain, punya kebebasan. Kalian nggak punya hak untuk membatasi aku gitu selama aku tidak merugikan orang lain misalnya. Dan kalau negara memaksa, ya let's fight it, apa, kita kita tempur, kita lawan gitu. Dan pertanyaan jadi apakah kita mau atau tidak gitu, apakah kita memilih tunduk-tunduk aja atau em, ngelawan gitu ya. Mungkin ada pertanyaan agak klise ya, kinda idealistik gitu ala-ala mahasiswa. Tapi karena aku sekarang udah kerja, jadi aku bisa ngomong enggak, kalian tetap bisa idealis walau udah kerja ya, cuma pinter-pinteran bikin strategi aja. Mungkin karena kan kadang ada yang ngomong kan, kalian cuma bisa idealis saat jadi mahasiswa, lalalalalala. Enggak, tetap bisa. Walaupun kalian udah kerja di corporate gitu. Tapi mungkin kalian harus lebih pintar ngakalinnya. Dah, that's the key. Itu aja mungkin. Jadi, dan peserta hari ini kan lebih banyak perempuan, jadi
let's give the space for the women to speak about themselves gitu. Mungkin itu aja dari aku, Claudia. Oke, gila sih. Terima kasih banyak ya Kak Iman. Materinya itu betul-betul menarik banget. Dan juga aku sempat ngeklik sih tentang keadaan di Indonesia ya gitu. Lowongan pekerjaannya sih, khususnya untuk perempuan gitu kan. Karena kalau misalnya untuk perempuan sendiri kan Kak, pekerjaan itu tuh masih sering dibatasi sama stereotip gender gitu, sama sosialnya gitu. Kayak misalnya kerjaan yang berhubungan sama merawat, nurture, atau melibatkan emosi. Nah, itu tuh dianggap pekerjaan untuk perempuan gitu, kayak customer service gitu, kasir atau perawat anak lansia gitu. Jadi kayak udahlah perempuan udah dibatasi sama stereotip, ditambah lagi tuh persyaratan penampilan tuh tadi seringnya kena di perempuan gitu kan Kak. Di pekerjaan-pekerjaan yang aku sebutin tadi gitu. Jadi kayak Betul ya betul betul. sangat ya tuh perempuan masih kurang banget gitu dibebaskan dalam berekonomi gitu. Itu dari aku sih ya. Mungkin dari teman-teman yang lain pasti ada pendapatnya sendiri atau mungkin ada yang mau nanya atau mungkin juga mau mengeluarkan keresahan. Itu boleh banget ya teman-teman. Kalian bisa ketik nanti aku bacain atau mungkin kalian bisa langsung itu aja langsung open mic kepada teman-teman dipersilakan. Oh itu ada Mifa nih. Silakan Mifa. Oke, thank you sebelumnya Odi dan juga Bang Iman atas materinya. Mungkin sebelumnya aku emang agak telat masuk tadi karena ada something, tapi aku paham lah penjelasan dari Bang Iman gitu soal penampilan kita dan kebanyakan soal stereotip gender sih masuknya gitu kan. Nah terus kita kan ngebahas tadi kan Abang ngebahas soal berpenampilan lah gitu bahasnya kan gitu. Aku tuh sebenarnya gini, aku sangat amat setuju dengan idealisme mana bilang kalau misalnya kita ini bebas berekspresi, bebas berpenampilan dan segala macamnya. Karena aku pun kayak termasuk orang yang kalau misalnya ke kampus make upku agak lumayan badai gitu kan. Jadi kayak ya udah terserah kita aja sebagai manusia aja gitu. Tapi ada satu hal dimana kayak aku pernah gimana ya? Aku tuh masih bertanya gitu, kayak kebebasan kita berekspresi, kebebasan kita sebagai manusia untuk berpenampilan bebas sesuka kita dan segala macam itu tuh sebenarnya tuh kayak tingkat kebebasan itu sampai mana gitu. Karena kalau misalnya kita bilang kita mau bebas yang bebas banget juga nanti dibilangnya enggak dong bebas tapi kan masih ada normanya segala macam berarti itu kan enggak yang bebas-bebas banget kan gitu. Jadi kayak bebas tolak ukur bebas yang dimaksud itu sebenarnya kayak sampai mana gitu apalagi kayak dalam berpenampilan gitu. Mungkin oke lah ada tata krama mungkin kayak kita ke kampus kan harus sopan harus tertutup dan segala macam tapi kayak kalau misalnya di luar gitu kita mau berpenampilan mau gimana pun itu kan terserah kita tapi kadang tetap ada aja gitu loh yang kayak lo bebas tapi nggak boleh kayak lo bebas tapi kok kayak gini banget lo bebas tapi kok kayaknya bebas lo norak banget yang gitu-gitu kayak bebas itu sebenarnya tolak ukurnya tuh yang sebagai mana gitu itu sih mungkin pertanyaan aku mungkin ada abang bisa ngejelasin dari sudut pandang abang sih itu aja sih dari aku thank you. Eh, Oke, oke. Kak Iman boleh langsung jawab. Bagus nih. Eh, Sebenarnya pertanyaan soal kebebasan, batas kebebasan ini, eh, itu tuh sebenarnya perdebatan abadi manusia sejak zaman Yunani kuno. Soal, jadi bebuyut-bebuyut kita yang mikirin demokrasi, Aristotel, segala macam itu kan semua inti perdebatannya dari dulu kan seberapa bebas manusia gitu ya. eh Terkait ini ada satu filsuf dari Inggris kalau nggak saya ingat namanya John Locke gitu. Eh, Dia memberikan pendefinisian kebebasan secara lebih tegas, pembatasan sorry pembatasan kebebasan. Jadi eh, manusia itu bebas melakukan apapun, termasuk berpakaian, termasuk bermake up, berpenampilan, lalala, selama itu nggak menimbulkan kerugian atau melukai atau menimbulkan dampak material. Material tuh yang nyata itu kayak misal tangannya patah, kayak tangannya tergores, soon-soon gitu. Maka kamu ya itu batasan kebebasan itu loh. Kayak kayak prinsipnya apa ya? John Locke tuh ngomong kamu bebas, kamu punya kebebasan, namun kebebasanmu terbentur kebebasan orang lain. Nah, itu mungkin jadi keyword ya. Jadi soal pakaian,
kalau aku pribadi, aku punya pandangan Pak cukup radikal bahwa terserah kayak kayak kalau ngikut aku ya, kalau ngikut aku jadi tiba-tiba aku bikin kampus terus aku jadi direktur, kamu kok kuliah pakai hot pants juga terserah gitu. Cuma ya tapi kan nggak semua nggak apa dunia itu kan nggak bekerja dengan cara cara yang aku inginkan gitu kan. Jadi ya mungkin eh, batas-batas kebebasan bisa kita pakai John tadi dan kita mungkin kita bisa sesuaikan dengan konteks konteks lokal gitu dan kira-kira apakah kompromi-kompromi terhadap kebebasan yang ada di masyarakat saat itu merugikan atau ada dampaknya ke kalian gitu kayak misal kuliah kudu pakai kemeja gitu. Itu it's debatable ya. Tadi aku di awal kan aku bilang kuliah apa standar kuliah dengan kemeja itu konyol gitu. Tapi apakah ini berarti aku kuliah nggak kemejaan? Ya tetap kemejaan gitu karena aku melihat eh apa ya ketika aku tidak berkompromi tetap idealis gitu kerugian yang aku dapatkan itu lebih besar daripada keuntungannya gitu. Kerugiannya apa? Aku nggak bisa ikut kelas. Akhirnya absenku kurang, akhirnya IP ku kurang, akhirnya aku nggak lulus tepat waktu, lalalala. Terus apa yang aku dapatkan dengan idealisku tadi kalau kuliah kawasan gak apa? Ya pride, just wah aku kuat dengan prinsipku gitu. Kira-kira bobot keuntungannya itu lebih untung mana dengan mempertahankan pride, prinsip dengan kita nurut dikit gitu tadi sehingga kita bisa dapat kelasnya gitu. Jadi itu sih mungkin balik lagi ya manusia itu makhluk yang rasional dan dia punya secara alamiah manusia itu bergerak karena keinginan akan keuntungan terhadap diri sendiri gitu dan itu nggak salah gitu. Basically semua manusia itu hidupnya begitu, tinggal diakui atau tidak gitu. Kayak kenapa kita hari ini pakai sepatu apa kuliah atau enggak, masuk kelas ini atau enggak, ambil mata kuliah ini apa enggak, itu kan sebenarnya semua basisnya adalah kamu mengejar keuntungan gitu. Keuntungannya apa ya? Kamu ikut kelas yang ingin kamu kuasai gitu, misalnya. Jadi itu sih batasan kebebasan dari yang paling radikal sampai yang kompromis. Menurutku itu tadi. Gimana Mifa, apakah ada tanggapan lagi? Enggak sih, oke sih. Oke, thank you ya Bang. Iya, jadi ya idealnya kita pakai kebebasan kita untuk achieve what is good to us gitu ya. Dan selama nggak kebebasan kita nggak terganggu, kita nggak bermasalah, kayaknya harusnya aman-aman aja ya. Tuh. Eh, Gimana dari teman-teman lain? Apakah masih ada yang Mm. mau bertanya Jadi atau nanggap? pertimbangkan itu aja sih. Ketika kita ngomongin kompromi ya, kira-kira mana yang keuntungannya lebih besar gitu aja sih. Ya, ya apakah kita berkhianat terhadap idealisme kita itu buruk? Nggak juga, nggak selalu. Kadang kita emang butuh gitu untuk karena kan dunia nggak bergerak semau kita kecuali kamu Donald Trump ya yang bisa ngatur satu dunia gitu. Waduh, Donald Trump mention nih. Ya yang lagi viral Kak. Gitu. Ah, teman-teman lain gimana? Ini banyak yang dari Riau juga nih, banyak dari Universitas Riau teman-teman aku. Kalau di Riau sendiri kan dia masih kental ya Kak sama kultur-kultur Islamnya gitu. Jadi kalau misalnya kita tarik ke lowongan kerja tadi itu masih banyak banget tuh kayak kewajiban harus pakai hijab lah gitu. Jadi kayak masih banyak pembatasan gitu untuk perempuan-perempuan di Riau. Khususnya aku ya, karena aku nggak pakai hijab dan rapor aku diwarnain gitu kan. Jadi sebenarnya perlu nggak sih itu moralitas berbasis agama lah gitu di lowongan pekerjaan yang private sector tadi? Sejauh mana gitu Kak batasannya? Gini, oh oke, menarik nih. Kak, kalau kita ngomongin private sector atau swasta, eh apa ya, ekonom-ekonom gitu kayak bangsanya Milton Friedman, bangsanya Ludwig von Mises gitu,
bakal bilang sesuka hati yang punya gitu. Karena kita punya kebebasan untuk ikut bekerja dan tidak ikut bekerja dengan sektor tersebut gitu. Itu pandangan radikal. Karena aku nggak suka yang radikal-radikal, titik tengahnya adalah idealnya semua pebisnis tuh apa bisnismen, semua owner itu bisa menghargai ya kebebasan. Tapi kan tentu nggak semua orang mikir gitu. Jadi ya ya udah silahkan pertama lihat dulu kira-kira aturannya make sense atau enggak gitu. Pembatasannya make sense atau enggak. Misal apa ya cleaning service di sekolah Islam. Kamu diwajibkan berhijab gitu misalnya dan sekolah swasta ya make sense menurutku dan kayak kamu punya hak gitu untuk kalau kamu nggak mau pakai hijab di sekolah Islam swasta ya silahkan bekerja di sektor lain yang nggak mewajibkan gitu itu kita kurasa kita semua punya logika lah untuk melihat sebuah aturan tuh make sense atau enggak ya gitu. Cuman kadang kan ada aja tuh aturan yang nggak make sense gitu kayak apa tukang masak gitu tapi harus berhijab. Nah, itu sebenarnya itu kan itu bentuk diskriminasi. Kenapa? Karena nggak ada hubungannya gitu antara skill kamu memasak dengan skill skill kamu memasak dengan kamu pakai hijab gitu. Tapi apakah pengusaha boleh? Ya boleh, boleh-boleh aja usaha-usaha dia gitu. Tapi apakah itu ethical? Enggak, menurutku. Gitu. Jadi jadi itu titik komprominya menurutku. Oke. Jadi sebenarnya ada dua pendapat juga ya, kayak ada yang dari pandangan yang radikal sama yang masih ethical gitu ya sebenarnya. Oke. Ini ada teman-teman yang baru gabung. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung tanya aja. Boleh diketik, boleh open mic. Oh iya, itu ada Kak Fadal. Boleh Halo, banget Kak Fadal. oke, apa kabar, Man? Baik, baik. Masih KKN loh. Mungkin ya, ya KKN sekarang nih, tadi di jalan. Gue mau nanya nih, eh, terkait dalam bernegara ya. Kalau kita misalnya ngangkat saudara kita atau keponakan kita, tapi masih kompatibel gitu. Menurut lo itu dari sisi etik itu gimana tuh? Apakah itu oke? Atau justru kalau misalnya kita buat undang-undang untuk apa, melarang orang untuk nepotisme gitu? Apakah itu justru menghambat itu loh kalau kita dibuat aturan kayak gitu kan kalau kita sekarang praktik nepotisme itu sangat sering ya di Indonesia sering terjadi. Nah, menurut kamu tuh sebaiknya gimana nih kalau misalnya dia kompatibel mengangkat saudara kita as long as itu kompatibel itu masih etik masih dalam kewajaran atau enggak? Thank you. eh oke, mepet jurang. Aduh, ini di record lagi. Ya ampun. Bismillah, selamat. Ah, aduh, nepotisme ini hal yang seru untuk dibahas sih. Karena banyak orang berpikir nepotisme itu sangat besar gitu ya. Ketika misal presiden milih menteri karena dia keponakannya atau anaknya gitu kan. Padahal menurut silakan dikoreksi jika salah. Tapi praktek nepotisme di Indonesia itu udah mengakar sangat dalam gitu hingga pada level apa ya kayak misal kamu punya anak terus anakmu mau les apa bimbel mau bimbel. Kemudian di hadapanmu ada pilih dua opsi bimbel, yaitu yang sama-sama kompeten, sama-sama nilainya 90, let's say IPK-nya sama-sama 4. Cuman yang satu itu orang asing, yang satu teman mainmu, gitu. Ya, kita akan punya kecenderungan untuk memilih yang teman main, gitu. Karena kamu akan ngasih anak-anakmu ke dia kan, ibaratnya untuk beberapa saat untuk belajar, gitu. Dan mungkin kamu akan lebih bisa percaya dengan orang yang sudah kamu kenal. Itu nepotisme menurutku. Cuman balik lagi kita mencari titik tengahnya nepotisme yang apa ya yang
nggak adil itu ya ketika kedekatan itu dijadikan sebagai 100% dasar pengangkatan seseorang di posisi tertentu gitu, entah itu pemerintahan, entah itu organisasi atau apapun gitu. Jadi sebenarnya nggak salah sih, menurutku ya ada karena ketika kita melarang misal apa Prabowo lah, let's say presiden, terus kita bikin aturan semua keluarganya Prabowo nggak boleh punya jabatan publik, itu nggak adil juga gitu karena gimana dengan oke kalau keponakan terlalu dekat gimana kalau dengan keponakannya keponakan terus keponakannya laginya Prabowo gitu. Nah, saya tetap nggak boleh misal dia yang lamar PNS gitu. Padahal itu kayak udah jauh 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 jauh. Belum tentu dia apa masih bisa WA-an no, apa chatan sama Prabowo gitu kan. Udah saking jauhnya. Jadi eh soal kecenderungan memilih yang lebih dekat atau nepotisme tadi, tapi dia tetap proporsi utamanya adalah skill gitu ya. Menurutku nggak masalah sih sebagai titik tengah gitu. Karena aku pun juga begitu gitu. Kalau aku ada project, misal aku nggak bisa mengerjakannya sendiri, kemudian aku bikin story, nyari orang untuk membantu aku mendesain misalnya atau menulis gitu, ya apa ya? Misal ada dua orang tadi, satu strangers, satu teman dekat, sering kerja bareng, tapi dua-duanya desainnya sama-sama bagus, ya aku akan milih yang dekat gitu. Dan I think itu adil gitu menurutku nggak masalah sih karena kedekatan itu bisa jadi juga salah satu komponen yang menentukan chemistry dalam bekerja. Gitu. Karena kan kayak beberapa kasus kayak Habibie gitu ya. Kan kecerdasan tuh cenderung genetik ya. Dan justru keluarga kalau misalnya keluarganya itu orang kaya, kecenderungannya pendidikannya tuh bagus gitu. Jadi kayak mungkin akan lebih efektif dan efisien kalau misalnya kita ngangkat yang kita kenal dan yang kita deket gitu loh daripada stranger. Gue setuju sih. Cuman kalau dalam bernegara ini nggak jadikan itu sebagai tolak ukur yang 100% gitu. Betul. Ya ya. Jadi pointer, poin titik tengahnya nih satu nepotisme itu good or bad menurutku adalah seberapa besar presentase dari skill atau kemampuan sebagai tolak ukur utama gitu. Jadi let's say aku presiden, terus aku punya keponakan, dia kuliahnya S1 sampai S3 jurusan nuklir, teknik nuklir, terus dia aku suruh jadi menteri keuangan. Nah, itu nepotisme tuh. Kan karena pertimbangan skillnya nggak nyambung gitu dan orang yang apa ya paling soleh, paling husnuzon, apa husnuzon, berprasangka paling baik di dunia pun pasti akan bilang itu nepotisme gitu karena skillnya nggak nyambung gitu apalagi dia keponakan dekat gitu gitu sih Del mungkin bisa sebagai titik tengahnya. Oke, ya aku agak apa juga ya kayak keingat sama yang tadi kata Kak Iman tentang prinsip diskriminasi gitu. Kalau misalnya nepotisme betul-betul nggak boleh, padahal sebenarnya mereka ya mumpuni gitu secara skill. Karena kayak prinsipnya ya kita nggak cuman mewajibkan aja, tapi nggak boleh ngelarang juga gitu kan. Jadi ya aku juga setuju sih. Gimana dari teman-teman? Ada lagi yang mau bahas tentang nepotisme ini? Apakah atau mungkin ada yang mau nanya lagi? Boleh. Waktu kita masih banyak banget ya Kak ya. Ya lumayan lah si Ainda Oh, ada lagi nih dari Septania. Boleh, cocok. silahkan banget Tania. Um, Suaraku kedengaran nggak, Kak? Oh masuk. Ya, mungkin aku mau bertanya tentang topik yang tadi udah dijelasin aja sih ya. Soalnya somehow sebenarnya topik ini sangat-sangat relate lah dengan apa yang pernah aku alami terkait kebebasan berpenampilan gitu loh, Kak. Jadi kayak
sebagai perempuan, somehow entah kenapa aku pun bingung sekali. Seumur hidupku itu kayaknya selalu ada saja aturan yang apa ya, kesannya itu menjudge dan mengatur atau mengelompok-ngelompokkan orang berdasarkan bagaimana dia berpenampilan. Nah, dan aku juga kemarin itu ada magang gitu, sejenis magang gitu lah di pemerintahan. Dan aku sangat-sangat bingung dengan bagaimana mereka nge-treat perempuan gitu loh. Gini, etika berpakaian itu oke lah, let's say itu di kantor, mereka minta kita untuk rapi. Nah, aku tuh udah ngikutin tuh aturan rapinya mereka, mereka minta pakaian berkerah, mereka minta pakai kemeja, oke aku ikutin. Tapi udah kayak gitu pun, aku masih dapat kritik yang kayak, bisa nggak bajunya dipanjangin lagi ke bawah gitu. Kayak nanti menggoda laki-laki yang di sini loh. Nah, aku bingung. Tujuan aku ke sana itu magang. Itu alasan pertama. Dan alasan kedua adalah itu instansi pemerintah. Apakah layak untuk berkomentar soal pakaian orang dan padahal yang kita pakai itu sudah layak ya. Maksudnya kayak emangnya salah perempuan? Sejak kapan kami bertanggung jawab atas nafsu yang bisa diprediksi untuk laki-laki? Maksudnya kayak aku cuman benci aja how dan yang lucunya lagi yang ngomong itu ke aku dan temanku itu adalah perempuan juga, perempuan juga. Terus kayak yang aku juga benci sekali dengan orang-orang yang mendiskriminasi atau memandang orang baik atau buruk, terutama perempuan hanya karena penampilan. Contoh, kita kan udah besar ya Kak ya, jadi kayak kita bebas dong sebenarnya kita mau berpenampilan gimana pun, itu sebenarnya adalah preferensi kita, selera kita masing-masing. Cuma gara-gara cat rambut, apakah kita layak untuk dicap seperti perempuan tidak beres di luar sana? Maksudnya kayak dicap pelacur gitu loh. Terus kayak aku malah berpikir semua ini pola pikir masyarakat yang udah tumbuh, padahal kita hidup di masyarakat yang sangat-sangat heterogen gitu loh. Itu karena kegagalan pemerintah dalam memfasilitasi pendidikan. Jadi orang bodoh gitu loh. Mereka nggak paham gimana sebenarnya norma itu bekerja, gimana caranya menerima perbedaan, gimana caranya menerima perspektif. Kok hilang? Keluar dia. Lah, baru juga enak didengerin. Dari dalam hati banget ya, curhat banget itu tadi ceritanya. Waduh, Tapi dia nanya kan tadi ya, sebenarnya dia udah menjawab pertanyaannya dia sendiri. Kayak sih, kegagalan pemerintah ya. Itu masuk lagi dia. iya, dia udah menjawab pertanyaannya sendiri loh. Jadi aku nggak usah menjawab gitu dan itu logika-logika itu ya sebetulnya. Soal laki-laki memandang perempuan segala macam di atas itu tuh paling enak melawannya kudu dibalik gitu. Kayak bagaimana laki-laki yang dalam sistem patriarkal itu dianggap di atas itu yang punya hak untuk menseksualisasi perempuan gitu dibalik. Jadi misal kamu ngeliat atasanmu apa ya? Kalau cowok kan santai kan baju ketat dikit nggak apa-apa asal meja. Coba mereka dibayangkan kamu pakai kemeja ketat gitu tuh bayangin kalau ada bosmu yang belok gitu. Terus dia tergoda atau nafsu itu gimana? Makanya pakai baju yang sopan gitu sebagai laki-laki biar bosnya nggak kegoda. Pasti dia akan kalau logika apa dia punya otak yang berfungsi mungkin dia akan jadi sedikit lebih waras gitu ya eh soal apa ya nafsu gitu ya kayak ya oke aku demen lihat misal si A bajunya terbuka let's say ya itu hak kamu misal suka ngelihat orang baju terbuka as long kamu nggak sampai ganggu dia gitu keep it for yourself gitu loh kayak batasnya itu ya buat kamu aja gitu jangan sampai jadi creepy gitu jangan sampai kamu jadi apa ya, ngefoto diem-diem ngegodain gitu nah itu bukan kebebasan itu tuh
batas kebebasan itu loh menurutku. Dan tadi udah dijawab sendiri sih sebenarnya. Jadi jatuhnya dia curhat bukan bertanya. But I can feel the angers, kemarahan yang membara-bara itu di dalam hatinya. Tapi aku mau nanya sih, Kak. Gimana gimana? Karena menurutku aneh gitu ya. Kita di instansi pemerintahan tapi mereka berkomentar kayak gitu. Maksudku adalah, bukankah harusnya orang-orang yang bekerja di pemerintahan itu adalah orang-orang yang dipilih, diseleksi dengan baik. Harusnya otaknya bener dong. Aduh. It should be like that. Yeah, it's supposed to be like that, but this is Maksudku adalah, this is Indonesia, not England. yes, and that's why. Kayak, Itu maksudku, Kak. Nah, ya, terus kita kan kalau kita bahas kayak gini, kita ngomong, ya ini Indo. Nah, itu yang salah. Ini yes. Indo. Terus kayak gini, itu sebenarnya membuktikan sebenarnya dari hal sekecil bagaimana perempuan dipandang dari cara berpenampilan, itu sebenarnya aku, apalagi masuk di instansi pemerintah, aku merasa sebenarnya ini adalah salah satu bentuk kegagalan pemerintah juga. Kenapa? Pemerintah nggak sanggup bikin biaya untuk sekolah menerapkan aturan dalam memandang sesuatu atau beretika atau bagaimanalah supaya bisa lebih menerima perbedaan, supaya nggak lebay gitu loh, dan malah buang-buang duit buat MBG yang kita nggak pernah tahu kenapa saat anggur busuk harus dimakan gitu loh. I just, ya gitu Kak. Maksudnya kayak, apa sih? Perbaikilah dulu ya, culture pendidikan kau gitu loh. Kayak, baby, belajarlah norma dengan benar gitu loh. oke. Masa Ya, orang yang kerja di pemerintahan kau aja seksualismenya tinggi gitu loh, lucu ah, banget gitu loh. ah, bentar. Seksual, seksual tinggi, sexuality tinggi itu nggak masalah, as long keep it for yourself kan. Yang jadi masalah adalah Iya, seksualisasi gitu, melihat yang kebuka dikit, iya. ketat dikit. Ah, no. BTW Claudia, kita udah nemu narasumber untuk diskusi-diskusi kita selanjutnya ya, biar yang ngomong perempuan gitu juga. Oke, cocok. Boleh banget nih Tania. Next kita diskusi sama dia. Oke, ya, ya itu ya soal harapan tadi, pemerintah idealnya lebih cerdas ya, ya udahlah. Mau gimana ya? Karena aku ingat sekali gitu, ketika RUU sorry, Satgas TPKS, Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual itu dibikin sama Menteri Pendidikan yang kena kasus korupsi sekarang. eh aku salah satu yang terlibat dalam advokasinya, aku punya pemikiran yang, wah ini sangat revolusioner, ini akan membantu pencegahan kekerasan seksual. Until ada satu case yang menampar mukaku, yaitu ada salah satu kampus di Sumatera Barat yang Satgas PPKS-nya menyatakan hubungan suka sama apa? Hubungan gay atau lesbian yang suka sama suka itu harus kena apa aturan kekerasan seksual dari Satgas TPKS gitu. Dan kok jadi gini gitu. Jadi sebetulnya kita boleh lah berdebat ya soal setuju nggak setuju the rainbow things gitu. Tapi RUU Satgas TPKS itu diciptakan bukan untuk itu gitu, gitu kan. Pendefinisian kekerasan seksual di kampus itu sama Satgas itu udah dijejerin tuh dari atas A sampai Z gitu. Tapi mereka tetap bisa bikin aturan sendiri gitu. Jadi makanya nggak heran kalau pada akhirnya kita punya regulasi pencegahan kekerasan seksual, kita punya regulasi kesetaraan gender segala macam, tetap nggak mempan gitu karena isinya yang mengimplementasikannya nggak bisa implementasi gitu ya, apa blow on. Janganlah, nggak sopan. Nggak bisa implementing gitu lah kayak aturan-aturan yang ada gitu, karena dengan itulah aku suka dengan contoh Satgas TPKS tadi ya, kayak kok jadi gini penerapannya gitu loh, jauh banget gitu dari realisasinya begitu. Aku juga mau ngasih pendapat sih Bang. Apalagi soal Boleh boleh Tania boleh boleh tadi boleh kan. boleh boleh. Aku ngedengar ceritanya I feel sorry gitu karena kita sebagai sesama perempuan dan kayak apa yang Tania rasain itu kayak even aku nggak ngerasain
aku kesel sih dengarnya gitu. Tapi kayak yang Tania bilang tadi gitu soal kok bisa pemerintah begini apa segala macam. Intinya sih menurutku pertama adalah probably mereka nggak punya common sense sih. Maksud aku kayak kalau misalnya emang mereka seharusnya bisa mereka kan ini instansi pemerintah gitu, tapi kayak hal sekecil common sense aja membedakan mana yang benar mana yang salah aja mereka nggak paham gitu, ngebedain yang mana harusnya itu dijaga dan kayak bukan dijaga sih tapi kayak yang kayak Tania bilang itulah bisa nggak dipanjangin dikit bajunya, takutnya menggoda yang laki-laki dan segala macam itu kayak yang salah tuh laki-lakinya loh bukan kita perempuan gitu, tapi kayak kenapa kita yang disuruh panjangin baju kayak common sense-nya mana gitu loh. Dari pernyataan kayak gitu aja tuh sebenarnya udah nggak make sense kan Tan. Jadi kayak emang jangankan pendidikan gitu menurutku kayak maksudnya jangankan bagaimana pola pikir mereka gitu kayak common sense aja di mataku kayak mereka tuh kadang nggak punya. Jadi ya sekali lagi tanya kayak I feel sorry sih karena emang apa yang kita perempuan rasain tuh kadang kayak gak apa ya gak make sense aja sih dan emang kebanyakan pelakunya atau kebanyakan yang kayak menormalisasikan hal itu justru nah ya betul let's say instead protect your daughter educate your son first. Sepakat. Kayak emang bener-bener apa ya nggak penting banget gitu loh hal yang kayak gitu tuh dibahas sebenarnya kayak kita kan di situ magang ya kita di situ kayaknya aku agak relate dikit karena di tempat magang gue itu sebenarnya nggak yang kayak gitu cuman memang kayak adalah pembahasan yang kayak yang laki-laki itu agak nggodain kita kita yang perempuan gitu kayak kenapa hal itu terus terjadi gitu kenapa kayak kalau kita yang perempuan kita harus digodain terus gitu kayak kita apa yang kita cuma datang diem duduk buka laptop kita cuma diem kita cuma kayak ya udah terserah kita mau ngapain gitu tapi kayak kenapa kita perempuan kok kayaknya terbatas banget apapun yang harus kita lakukan tuh kayak harus ngeliat tuh kayak ada laki-laki nggak ada laki-laki nggak sementara menurutku padahal harusnya laki-laki tuh yang justru kayak ngeprotek kita nggak sih tapi itu tadi sih common sense-nya nggak ada jadi tanya semoga hal itu tidak terjadi lagi kepada kamu nggak terjadi kepada kita semua perempuan siapapun lah mungkin itu aja sih dari aku. Thank you, baby. So cute, oh my gosh. Iya sih, betul, setuju sekali ya tadi. eh Apa ya? Bahkan ketika udah pakai pakaian sopan pun kayak kadang tetap kalau orangnya belangsak tetap aja kurang gitu kan? Kayak lama-lama ntar di ini apa suruh buntelan plastik hitam kah? Gitu kayak biar nggak tergoda gitu apa gimana gitu kan? Dan sebenarnya apa ya gitu kan kadang sering catcalling, sering godain ya. Coba di coba coba kalau itu dibalik gitu ya. Aku rasa mungkin mereka bakal bisa sadar sih kayak mereka misal di catcalling sama gay sama transgender gitu misalnya sama gay yang maco berotot gitu terus catcalling bapak seksi banget bapak gitu mereka akan seperti apa gitu ya. Jadi mungkin terkadang orang nggak akan tahu sebuah penderitaan sampai mereka mengalaminya gitu kan ya ya tentu we wish gitu ya. Eh, Semua orang nggak akan mengalami pelecehan seksual gitu ya tapi kadang orang nggak tahu itu jurang dia belum dijorokin ke jurangnya gitu kan jadi ya mungkin itu sih tapi itu cukup relate ya cukup banyak sekali gitu kayak belum lagi kadang kalau yang cantik gitu quote and quotes ya yang punya apa sangat sesuai dengan standar kecantikan misal tinggi bening cindo rambutnya merah lalalala gitu pasti ntar dikasih kerjaan yang enak gitu biasanya kayak temenin bos jalan temenin kunjungan-kunjungan gitu tapi yang nggak sesuai standar kecantikan ya kayak bikinan kopi soon-soon gitu lah kayak ya nggak bisa generalisasi cuma memang aku rasa banyak dari kita menyaksikan hal ini ya jadi instead of nganggap itu sebagai fenomena individual, ya kita kudu ngeliat itu sebagai perihal sistemik gitu, bagaimana masyarakat kita kemudian menghasilkan laki-laki yang memandang perempuan itu dari kecantikannya, dari kesesuaian standar itu tadi dan seksualisasi pada akhirnya. Begitu. Wih, rame juga ternyata.
Oke, gila sih ya. Diskusi tadi sangat membara ya Kak ya. Terus kalau misalnya tentang sexualizing woman itu sebenarnya memang struktural kali kan ya. Kayak mungkin itu karena perempuan selalu ada di posisi subordinat juga. Jadi kayak laki-laki yang bisa menguasai perempuan itu mereka dapat pride-nya sendiri gitu. Terus kayak kasus Kak Iman tadi juga aku jadi keinget sama penjaga perdamaian ya PBB yang dikirim ke suatu tempat mana gitu aku lupa. Terus mereka sampai di sana mereka seks gitu, mereka ke rumah bordir dan mereka jadi merasa lebih manly gitu. Jadi mungkin dari hal-hal yang kayak gitu juga selalu tercipta perempuan di posisi subordinat yang harus dilindungi gitu, yang bisa suka hati lah gitu rasanya para gender-gender lain ini gitu. Itu sangat struktural teman-teman dan ya bener, please educate everyone sih sebenarnya, not only your son, tapi ya kebanyakan memang pria gitu ya. Oke, teman-teman, apakah ada lagi? Ini seru banget tadi. Dari Mifa, dari Tania, apakah masih ada lagi atau mungkin yang lain? Hadi, Shola, kita ngomong-ngomong santai aja di sini, diskusi aja. Mm-mm. Tiba-tiba ke MBG ya hari ini ya topiknya ya agak ngeri-ngeri dikit ini. Mbak, Tahu-tahu ke banyak MBG. yang agak pinggir Agak jurang nggak gitu. expect. Agak nggak expect. Yang tadi udah Tapi nyebelin ini Donald lah, Trump. itu fenomena patriarki, misogini gitu itu kan sangat dalam ya, termasuk di organisasi gitu kayak eh Hmm. pas aku mahasiswa anjay zaman abang dulu deh gitu. Eh, itu Wes. jangan lah geli. Biasanya kan kayak ya sekarang udah berubah sih, alhamdulillahnya ya polanya. Cuma dari dulu itu penyakitnya nggak BEM, nggak himpunan, nggak ormek, pasti ketuanya laki, kemudian sekretarisnya perempuan, bendaharanya perempuan, terus udah di situ doang. Ntar sisanya laki semua tuh, kepala staf, kepala departemen, apapun itu kecuali departemen perempuan pasti dikasih ke laki. Udah gitu aja dari dulu, bosen gitu dan saat itu aku sempat ada diskusi zaman abang dulu deh gitu waktu masih kuliah dan berorganisasi itu. Udah. Aduh geli banget ya Allah, tapi ya udah lanjut ya. Oke. Oke. Em, kita tuh sempat ada beberapa diskusi kenapa perempuan itu nggak dikasih ke divisi-divisi atau departemen yang lebih strategis gitu kayak apa ya? Yang kalau di BEM itu yang bergengsi apa ya? Ini apa Agitprop, agitasi dan propaganda tuh keren tuh tukang yang nulis-nulis artikel seram segala macam gitu yang di demo pasti laki biasanya. Kenapa perempuan nggak dikasih gitu misal padahal ada aktivis cewek gitu pasti anggapannya pertama pengen melindungi kasihan perempuan demo nanti digebukin kayak emang kalau lu yang digebukin lu bisa bertahan kah gitu jadi kayak mental-mental seolah perlu melindungi ini tuh sebenarnya juga bentuk bagaimana laki-laki mental patriarki terbentuk gitu. Yang kedua, kalau nggak alasan melindungi, alasannya pasti dianggap nggak ada perempuan yang kompeten di organisasi ini. Di rapat aja nggak pernah mau ngomong. Ya, gimana mau ngomong kalau di rapat dari 60 peserta rapat, 55-nya laki, bos, gitu kan. Pasti perempuan jadi di pojok semua, gitu kan. Apalagi lakinya ngerokok semua, gitu. Pasti perempuan di pojok tuh kayaknya kan, mojok. Mau ngomong gimana gitu, mau upgrading gimana kalau space-nya aja nggak dikasih misalnya, gitu. Dan ya walaupun sekarang udah lumayan bergeser ya, fenomena ini jadi kayak mulai membaik gitu di beberapa tempat. Tapi itu tuh jadi cerminan refleksi aja sih kayak di level organisasi yang bilang memperjuangkan rakyat, memperjuangkan kebebasan pun sebenarnya perempuan masih belum bebas. Tapi Bang, waktu itu aku pernah gitu sekali. Ini untuk mata kuliah sih waktu itu kayak tugas gitu kan. Jadi kami kayak emang waktu itu posisinya yang kami ambil itu nyambung ke yang punya abang. Kami kayak nanyain
responden-responden itu bertanya soal kayak kenapa sih kalau ketua itu di organisasi tuh laki-laki, kenapa sekretaris bendaharanya perempuan dan segala macam. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang kami tanya ke responden gitu. Karena emang timnya waktu itu ngambil ke soal seksisme sih waktu itu, seksisme perihal organisasi, maksudnya ke organisasi. Terus kayak kami ada ngambil beberapa responden gitu dan kebanyakan dari Hima, ketuanya ada, terus kayak anggotanya juga pernah ada yang kita omongin juga, tanyain gitu. Terus kalau yang di FISIP sendiri ya waktu itu, kebetulan aku FISIP only. Um, Kalau yang dari laki-lakinya itu ada setengah yang bilang kayak kebanyakan yang bilang tuh lebih ke kayak oh ya kalau perempuan kan lebih bawa perasaan ya, lebih teliti, lebih lebih bisa melihat gitu kayak yang ini salahnya segala macam. Terus kayak kenapa harus pemimpinnya harus laki-laki gitu ya? Kalau laki-laki kan kayak kita pakai logika ya, kita pakai kita juga kayak punya ego untuk ngeprotek yang perempuan segala macam. Jadi kan ada nyambung sama ke yang abang bilang tadi. Tapi menurut aku kayak ketika mendengar jawaban itu aku kayak yang masa sih gitu, maksudnya aku perempuan tapi aku nggak merasa teliti gitu, tapi ada temanku yang laki-laki justru dia lebih teliti dari aku, lebih rapi dari aku gitu. Atau bahkan kayak aku ada kenal salah satu orang yang emang dia jadi sekretaris di himanya gitu, dan menurutku kayak dia oke banget dalam apa ya namanya menyelesaikan laporan dia, terus kayak teliti lah gitu ke adik-adiknya segala macam. Jadi kayak itu kan termasuk seksisme ya sebenarnya, kayak laki-laki dilihat lebih begini, lebih begitu, perempuan lebih begini, lebih begitu. Cuman kayaknya itu ada masuk ke satu seksisme yang dimana waktu itu kan belajar juga soal dimana kayak itu di framing seakan-akan itu benar gitu. Di framing seakan-akan kayak misal perempuan kan lebih teliti, lebihnya apa segala macam. Itu tuh di framing emang perempuan yang kayaknya emang paling teliti saat itu juga raya. Padahal sebenarnya betul tuh kayak gitu gitu. Ada juga kayak framing laki-laki kan pakai logika dan segala macamnya. Padahal sebenarnya kayak logika itu emang aku nggak berlogika kah gitu sebagai perempuan kan nggak mungkin gitu. Aku kan tetap aku pakai perasaanku tapi ada masanya aku pakai logika gitu. Nggak selamanya perempuan mengandalkan perasaan dan nggak selamanya laki-laki mengandalkan logikanya. Kan laki-laki juga punya perasaannya sendiri gitu. Itu jujur ya, itu annoying banget gitu loh. Kak kayak dikit-dikit tuh dibahas laki-laki kan logika perempuan kan kayak hal bodoh macam apa itu gitu kayak ya oke lah mungkin secara kesehatan terus secara itu kayak oke laki-laki lebih strong whatever mungkin laki-laki emang ada beberapa lebih mengedepankan logikanya dari perasaannya segala macam cuman kayak kenapa digeneralisir gitu loh kayak kenapa dibikin universal padahal sebenarnya belum tentu kayak gitu itu sih kalau dari aku itu to be honest make me feel ya annoyed lah gitu pokoknya. Ya itulah. Ya nggak tahu ya kenapa lah temenku yang laki-laki itu juga sering sekali mempertahankan pendapat seperti itu. Padahal itu bilang perempuan itu lebih mengutamakan perasaan, laki-laki logika. Ya pantesan organisasi lu jelek, pantesan dunia lu jelek karena dipimpin oleh orang yang nggak berperasaan, ya kan? Dengan kita kita pakai logika mereka aja ya, gitu kayak. Ya ya udah, makanya dunia suram perang semua karena mereka memimpin tidak dengan perasaan gitu. Dan lagian apa ya kayak seolah-olah logika itu cuma milik laki-laki gitu. Wah kayak tuh sebenarnya sangat misoginis ya kayak berarti perempuan nggak bisa yang mikir atas dirinya sendiri gitu misalnya. Jadi gitulah. Oke, teman-teman. Jadi gitu ya. Kayak perempuan juga sering disalahin kenapa kayak kurang logis atau kurang aktif. Padahal sebenarnya memang dari awal perempuan tuh jarang dilibatkan gitu kan. Kayak tadi yang kata Kak Iman di forum gitu. Masih banyak yang all man panel juga gitu. Jadi kayak mereka menyalahkan satu pihak atas itu sebenarnya reaksi gitu. Bukan aksi lagi, reaksi perempuan gitu ya.
Betul, betul banget. Jadi kayak gimana kamu berharap perempuan bisa terlibat ketika 98% organisasimu laki semua gitu kan kayak belum lagi kita mempertimbangkan kayak terus apa rapatnya sampai jam 1 malam gitu. Kita kan kadang nggak mempertimbangkan perempuan itu kalau pulang jam 10 malam aja udah dilempar sandal sama mak bapaknya gitu. Kalau laki kan mau pulang mau enggak suka hatimu lah gitu. Jadi gitulah ada jadi ketimpangan itu kan nggak melulu karena tidak bisa, tapi karena nggak akomodatif mostly ya itu tadi kan karena dominasi laki-laki, rokok lah, kemudian jam jam rapatnya gitu kan. Belum lagi laki-laki itu biasa kebiasaan kalau debat teriak-teriak gitu, sedangkan itu kan jadi nggak mengakomodasi ruang yang ada gitu untuk perempuan bisa terlibat gitu dalam keorganisasi yang entah di level organisasi kampus bahkan ke tata negara menurutku. Bener banget. Bagian laki-laki yang teriak-teriak di rapat tuh sih kayak apa sih emang teriak bikin kamu bener gitu kan? Enggak ya gitu. Kelihatan berpower, enggak juga. Di sini masih banyak sih kak yang kayak gitu. Heran. Banyak. Tania ada pengalaman kayak gitu ya Tan? Oh ada dong Beb, nggak mungkin nggak ada kan? Gila. Pengalaman Tania ini banyak guys. Oke, teman-teman gimana? Apakah masih ada yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya? Boleh, boleh, boleh banget. Atau kita saling ngobrol di sini. Kayaknya nggak ada lagi ya yang mau nanggapin atau yang mau ngomong. Gak apa-apa banget. Tapi kita jadi bakal akhirin acara kali ini gitu. Tapi sebelumnya teman-teman kita bakal ngadain sesi dokumentasi terlebih dulu gitu. Jadi teman-teman feel free untuk open your camera. Tapi kalau ya terima kasih ya untuk teman-teman yang udah hadir dan juga udah berpartisipasi aktif ya. Dan juga special thanks untuk Aiman atas materinya dan juga pemantik diskusinya. Tadi kita dapat diskusi seru banget ya. Aku harap diskusi ke depannya teman-teman juga bisa aktif kayak gini. Dan dari tadi kita udah ngebahas banyak hal ya. Kayak tadi ada juga di mention sama Kak Iman tentang obsesi penampilan, kayak gimana masyarakat kita tuh masih sering ngejudge dari penampilan dan itu tuh real kan. Dan semoga ya dari forum kali ini kita tuh nggak berhenti di sini aja diskusinya, tapi kita juga bisa lebih aware sama situasi sekeliling kita, atau juga bahkan bersuara gitu, nge-call out apa yang terjadi yang nggak adil gitu. Dan teman-teman kalau misalnya ada yang ngerasa relate atau mungkin suka sama isu-isu kebebasan kayak gini, kalian bisa follow akun sosial media kita. Kita ada kanal YouTube dan juga Instagram, itu di Suara Kebebasan, Nahasia, dan juga Student for Liberty Indonesia. Jadi di situ nanti kita bakal sharing info, nggak cuma diskusi, tapi juga ada postingan edukasi dan juga artikel-artikel ya Kak ya. Betul. Yup, oke. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kehadiran teman-teman dan juga sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Goodbye guys. Sampai jumpa.